Oke, saya ingin minta pendapat dari Prof. Juanda terkait dengan hal ini. Ketika ada suatu keputusan tertentu, tetapi kalau begitu dianalisa dampak, ini dampaknya cukup berpotensi membuat gejolak di masyarakat. Seperti apa, Prof. Juanda, pendapat Anda soal hal ini? Ya, saya kira semua keputusan, apapun keputusan di dalam sebuah persengketaan pasti ada yang puas dan tidak puas. Bagi saya adalah apapun kita mendorong dan mengingatkan kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan yang benar-benar adil berdasarkan ya fakta-fakta dan alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan. Tapi artinya kalau kita melihat bagaimana konsekuensi dari keputusan itu, makanya sepanjang semua pihak ya mengakui bahwa Mahkamah Konstitusi ini adalah merupakan tempat untuk mencari keadilan, apapun putusannya harusnya tidak ada gejolak, walaupun dalam hal seperti ini karena ini menyangkut soal politik, pasti gejolak politik akan ada. Paling tidak misalnya seandainya kita berandai-andai dulu ya, dan sebenarnya kalau menurut saya hakim tidak boleh mempertimbangkan hal-hal yang politik ya. Dia harus mempertimbangkan aspek-aspek hukumnya, fakta-fakta hukum yang dihadirkan dalam persidangan kemarin. Nah, apapun resiko politik itu tinggal adalah aparat keamanan nanti untuk tegak lurus dari putusan itu sendiri. Nah, jadi menurut saya majelis hakim tidak boleh mempertimbangkan kalau ini terjadi gejolak, akhirnya tidak menghadirkan soal substansi atau keadilan yang sebenarnya saya kira tidak demikian. Namun menurut saya kalau memang misalnya katakanlah seperti yang diinginkan oleh 01 atau 03 untuk mendiskualifikasi Gibran misalnya ya, kalau memang itu argumentasinya cukup kuat berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukumnya kuat, saya kira tidak perlu dirisaukan oleh majelis hakim, walaupun memang pasti ada gejolak ya, tetapi gejolak itu muncul ketika ya aparat penegak hukum kita tidak tegak lurus terhadap putusan itu. Oleh karena itu kita himbau ya, apapun putusannya ya, nanti aparat penegak hukum khususnya bidang keamanan dan Kamtibmas masyarakat untuk mengawal putusan tersebut. Nah, sehingga kalau itu dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka saya kira itu benar-benar nanti putusan itu bisa dijalankan dengan benar, dijalankan dengan baik untuk kepentingan negara dan bangsa. Ini soalnya untuk kepentingan negara dan bangsa. Sehingga menurut saya itu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ya, jadi tidak bicara soal politik, itu hal-hal non hukum. Bisa saya intervensi dulu, Pak? Ya, silakan, Prof. Arorar. Kali Pak Juanda, saya tidak bicara tentang politik, tetapi sejak zaman klasik dahulu kala juga sudah ditemukan bahwa nilai dasar hukum itu ada 3 dimensi. Pertama nilai keadilan ya, kedua kepastian, dan ketiga kemanfaatan. Inilah sebenarnya yang harus menjadi bahan pertimbangan kita dalam pengambilan keputusan. Pada satu saat tertentu kita menekankan pada kepastian. Pada saat tertentu kita juga mempertimbangkan ada nggak manfaatnya seperti itu sih bagi bangsa dan negara. Tetapi kadang-kadang prinsip keadilan itu harus sedikit-sedikit bisa digeser. Kalau memang misalnya manfaatnya nggak ada, what kind of things that you have to do? Kalau tidak ada manfaat, itu adalah sesuatu yang sia-sia misalnya. Ini pertimbangannya bahwa soal politik itu adalah soal daripada pimpinan negara yang sedang bertugas sekarang, yaitu pemerintahan Jokowi, yang harus berhasil menjamin. Tetapi misalnya, apakah misalnya ada manfaatnya kalau si Gibran kita diskualifikasi? Atau dua-dua kita diskualifikasi? Inilah yang disebutkan dinamika hukum itu ada 3, yaitu keadilan,
kepastian dan kemanfaatan. Itu konteks yang saya bicarakan dalam kasus ini. Terima kasih. Oke, Ya. baik. Silakan. Boleh Prof. saya lanjutkan? Boleh, silakan Prof. Silakan. Juanda. Jadi gini, saya kira saya sependapat dengan Pak Marwar ya. Saya tidak menanggapi apa yang dikatakan Pak Marwar tadi, tapi saya berpendirian seperti itu dari pertanyaan presenter tadi ya. Bagaimana melihat kalau seandainya ada putusan itu menimbulkan gejolak. Makanya saya menghimbau ketika putusan itu atau proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim tidak boleh mempertimbangkan soal-soal politik. Tapi kalau persoalan misalnya bagaimana soal tujuan hukum ada 3 secara prinsip, tapi saya tambah menjadi 2 lagi, soal kesejahteraan, soal keteraturan. Jadi di samping kepastian hukum ada keadilan memang benar, ada kemanfaatan memang benar. Tapi dari sekian banyak dari tujuan hukum itu sendiri, saya lebih memilih ya, kalau ini pilihan, apakah kemanfaatan? Sebab tidak semua berbarengan ya. Baik. Tujuan hukum itu akan bisa kita penuhi. Maka saya memilih keadilan lebih utama daripada kepastian hukum. Kalau memang ini tidak bisa kita hadirkan bersama-sama dengan 3 item tadi.